Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat tutorial untuk SketchUp ya. Tapi sebelumnya saya pengen jelasin dulu. Jadi mohon maaf, praktikum SketchUp agak sedikit terhambat karena banyak yang harus diurus, banyak hal yang harus diurus. Sekarang alhamdulillah setelah UTS waktu sedikit longgar. Itu pun sedikit, masih banyak sekali yang harus dikerjain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya uh, pengen menjelaskan bahwa praktikum SketchUp tetap berjalan. Mudah-mudahan teman-teman tetap mengulik tentang SketchUp. Oke, ini adalah SketchUp yang saya pakai. Sebetulnya banyak SketchUp yang saya pakai, tapi saya pakai 2013 karena beberapa laptop tidak kompatibel terhadap SketchUp yang terbaru. Saya ngelihat yang 2015 masih bisa kompatibel, tapi mengingat durasi juga ini mempermudah lah, nggak usah nyari lagi cracknya misalnya kayak gitu ya. Jadi saya pakai 2013. Kalau memang tidak bisa 2008 juga nggak apa-apa. SketchUp 8 yang tahun 2010. Oke, memulai SketchUp kita klik Start Using SketchUp. Ini adalah tampilan awal atau interface dari SketchUp. Nah, mengapa sih untuk praktikum pelabuhan kita pakai SketchUp? Sebetulnya materi 3 dimensi itu kita bisa memakai berbagai macam software, tapi yang paling ringan itu adalah SketchUp. Yang ringan tapi sedikit ya menambah skill istilahnya ya. Ada juga yang software untuk bangunan, membuat satu bangunan itu kita hanya tinggal memasukkan benda-bendanya saja. Ada yang kayak gitu. Nah, makanya saya pakai SketchUp, tujuannya supaya sedikitnya ada skillnya. Dan memang SketchUp itu dipakai di berbagai lini infrastruktur, itu arsitektur, di teknik sipil dipakai karena ini software paling mudah ya. Kalau mau di render juga, render memang lebih berat ya, itu harus kita tambahkan komponen tersendiri. Tapi setidaknya SketchUp masih lebih mudah. Ada banyak software 3 dimensi seperti 3D Max, AutoCAD, itu software 3 dimensi juga. Hanya kapasitas yang dibutuhkan, kapasitas laptop yang dibutuhkan itu sangat besar sekali. Dan mengingat segala keterbatasan yang kita punya, ya SketchUp ini ya masih yang menurut saya yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan, dipakai ya. Oke, kita mulai. Ini adalah tampilan interface dengan simple template, satuannya meter. Biasanya ada orang, saya biasanya hilangkan, tinggal diklik terus pencet delete. Untuk memulai saya biasanya memperhatikan bidang gambar. Apa yang ada di hadapan kalian, kalau menggambar 3 dimensi ini tidak semuanya bisa kita buat sebagai arena gambar sebetulnya. Sebagai gambar 3 dimensi dia terikat pada sumbu X, Y, Z. Ini Y, yang merah X, yang biru Y, yang hijau Z. Maka area gambar itu adalah ada di antara bidang, kalau bawahnya ya, di antara bidang sumbu ini gitu. Makanya kalau saya mau gambar itu saya biasanya masuk ke top. Nah, ini bidang gambar saya nih. Kecil. Dengan menggunakan tangan saya akan geser ke pojok untuk mempermudah atau memperlebar bidang gambar. Tema hari ini adalah kita akan mencoba menggambar 2 dimensi ya. 2 dan 3 dimensi. Karena saya lihat kalian juga sudah banyak belajar. Yang pertama 2 dimensi. Misalnya saya pengen buat sebuah silinder, maka saya buat lingkaran. Nah,
Silinder itu pinggirnya ada ukurannya. Misalnya ukurannya 1 meter. Ya, ini silinder belum saya ini ya. Radiusnya berapa ya? Radiusnya 1,5 meter. Jadi pas ditarik ini, kalian tidak usah langsung lepas, diamkan dulu. Bisa ditarik-tarik ya. Langsung kalian ketik aja 1,5. Nah, coba perhatikan di pojok kanan bawah yang radius, ada tulisan radius, itu sudah saya rubah 1,5. Tinggal enter. Nah, ini adalah benda atau lingkaran dengan ukuran 1,5 radiusnya. Radius itu jari-jari. Karena terlalu mepet, saya mau pindahkan menggunakan tools yang ini, move. Tinggal diklik. Nah, satu tools ini dia akan bekerja kalau ada titik-titiknya kayak gini pada benda. Nah, kalau sudah tinggal diklik, geser. Nah, ini udah. Silinder ini saya ingin set dia memiliki ketebalan 3 berapa ya? 0,3 meter. Nah, untuk merubah ketebalan ini saya pakai offset. Berapa? 0,3 0,3 enter. Nah, ini dia. Nah, karena ini silinder, tengahnya itu ada lubang ya, kita bisa hilangkan, tinggal diklik menggunakan tools yang ini, kita klik, hilangkan. Nah, ini kita pindahkan sudut pandangnya dalam bentuk ISO. Nah, ini dalam bentuk ISO. Lalu karena bentuknya silinder tabung, dia harus ada bentuk tabungnya. Tinggal diklik up, lalu tarik ke atas. Tingginya berapa? Tingginya 1 meter. Nah, benar nggak sih ini tingginya 1 meter? Nah, kita cek ya, kita buat ya. Mana? Nah, ini dimension, tinggal diklik dimension. Klik dari sini. Oh, salah. Terkadang ketika kita mau, karena ini silinder ya, pinggir-pinggirnya itu nggak ada patokan garis. Untuk mempermudah, kita pakai pensil, kita buat garis tegak lurus, jangan miring. Nah, tegak lurus nih, untuk memastikan bahwa untuk mempermudah pengukuran tingginya. Nah, benar kan, tingginya 1 meter. Terus ini benar nggak nih? Yang di sini ke sininya itu kan tadi saya pengennya 1 meter ya. Nih 1 meter 0,3. Bener nggak nih 0,3 nih? Ini 0,4 karena posisinya miring. Coba dibuat tegak lurus. Nah 0,3 sama kan? Terus radiusnya berapa sih? Radiusnya nggak usah pakai titik ini deh, kita coba langsung ya dari sini. Oh, radiusnya 1,5 tuh benar. Oke ya, ini untuk cara menggambar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan beserta keterangannya. Coba kalian buat dengan ukuran yang berbeda dengan saya, buatkan videonya juga ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.